melihat selingkuh itu ya khianat. Kalau memilih jalan aman untuk dunia dan akhirat, saya pilih di poligami. Mau tidak dipoligami? Insya Allah sih. Yang penting laki-laki itu mampu secara Ekonomi? ilmu dan jatah saya tidak dikurangi. Yuk ambil posisi garis depan bersama dua Sri Kandi dan Sekretaris MUI Kabupaten Bone Bolango, Pak Faisal Pakaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Ini apa kabar Ibu Mega sebagai Bendahara Koperasi Sukadamai di Kabupaten Gorontalo juga? Oke, ini Ibu Nur Hayati Laudengi. Benar namanya? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ini Bu Nur selaku pemerhati perempuan, tapi banyak usahanya. Oke. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Seperti yang terlihat. Oke. Memang kalau hari ini saya pengen ngobrol bincang-bincang dengan dua Sri Kandi ini dan ada dari MUI, bisa dikatakan Pak Ustadz. Saya mungkin bisa sampaikan saja langsung pembahasan kita tentang problematika dalam keluarga. Nah, ini kan kita beberapa pekan terakhir, beberapa bulan kemarin ada berbagai macam peristiwa yang mengganggu, bisa dibilang menjadi viral soal perselingkuhan, dan ini memang adalah permasalahan yang kompleks sejak dahulu kala itu sudah sering muncul. Tetapi saya mau membahas ini dengan beberapa orang ini, dengan dua perempuan yang sudah berkeluarga, Ibu Mega dan Ibu Nur juga. Nanti kita lihat bagaimana pandangan dari MUI Pak Faisal. Cukup menarik. Sangat menarik. Tapi saya mau tanya-tanya dulu, Ibu Mega terlebih dahulu. Ini sudah, saya agak grogi soalnya. Cantik berdua ini. Itu dia. Iya. Kalau perempuan kan semuanya cantik kan. Mungkin ganteng ya. Kalau ada laki-laki yang cantik, berarti dia bukan laki-laki. Nah, Itu dia. Itu Lain masalahnya, lagi Pak. itu. Mungkin dia sok bertransformasi ke ranah yang lain ya. Yes. Begini, Ibu Mega. Ibu Mega melihat kalau persoalan perselingkuhan itu seperti apa? Kenapa harus ada perselingkuhan? Nah, kalau bicara soal perselingkuhan pasti orang ketiga yang selalu muncul. Iya. Nah, Ibu Mega melihat itu seperti apa? Kalau dari pandangan saya ya Pak ya, sebagai perempuan mungkin tentunya kalau dibilang perselingkuhan itu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah tidak pada tempatnya. Misalnya sudah berkeluarga atau masih pacaran pun bisa disebut perselingkuhan ya. Tapi ini kan mengarah ke hubungan rumah tangga. Iya, rumah tangga. Nah, tentunya perselingkuhan ini hadirnya orang ketiga dalam biduk rumah tangga pasangan suami istri. Kalau dari saya menyikapinya, hal itu mungkin bisa terjadi karena ya setiap orang atau individu itu punya masing-masing cara pikir atau pola kehidupan yang berbeda. Misalnya seperti saya yang notabene dari dulu LDR. Oke, jadi ini hidupnya LDR, pasangan Iya. LDR. LDR. LDR ini apa? Long Distance Relationship. Relation. Iya. Jadi hubungan jarak jauh. Kayak LL apa ya? Bukan, itu istilah dulu apa namanya ya? DLL AJR saya lupa itu. Pokoknya hubungan jarak jauh. lalu Oke. lintas itu. Lalu lintas itu. Jadi kalau lagi kangen-kangennya bagaimana caranya itu? Ya, kalau saya dengan suami, Pak, alhamdulillah memanfaatkan segala kecanggihan teknologi, Pak. Kalau sekarang kan kalau kangennya tinggal ya boleh video call. Oke. Ya. Walaupun mungkin saya dan beliau sama-sama sibuk, mungkin ya yang penting sehari itu bisa menanyakan kabar. Kalau itu bentuk perhatian atau
care-nya kita sebagai pasangan lah. Setidaknya pagi-pagi tanya kalau keadaan ada sehat-sehat. Cuman seperti itu Pak kalau dari saya. Tapi kalau untuk hubungan biologis, otomatis kan sebagai seseorang yang sudah berkeluarga Pak ya, itu bukan lagi hal yang tabu lah untuk diceritakan. Kalau dari saya sih, karena saya yakin dan percaya saya adalah orang yang benar-benar mengenal sosok suami saya. Dan saya cukup percaya diri dengan itu dan percaya dengan beliau. Jadi menurut saya ya sah-sah saja. Cuman dalam hal ini saya tidak menyarankan untuk orang lain ya LDRan, karena kalau LDR itu sepertinya kalau untuk saya bakat itu Pak. Memang bakat. Berarti kalau LDR ini bakat. Iya. Ada sekolahnya itu ya? Nah, berapa lama dulu sudah? Berapa lama ini sudah menikah? Kalau saya menikahnya sudah lama Pak, 12 tahun. 12 tahun. Oh, 12 Saya nikah muda Pak. Kebetulan saya nikah muda. Oh, pantesan. Oke, kelihatannya masih muda juga. Tapi kalau umur saya sudah berumur sih. 35 tahun. 32 Pak. 32. Oke, lanjut. Iya. Oke, lanjut gimana? Kalau dari saya ya, karena saya mengenal dengan baik suami saya, jadi saya yakin dan percaya kepada beliau kalau beliau juga masih istilahnya masih dalam koridor yang sama lah dengan saya. Masih sama-sama menjaga lah begitu. Dan saya tipikal orang yang tidak mau terlalu mengatur suami. Jadi kalau suami pengen nongkrong, it's okay. Oh, it's okay Pak. Kalau saya dalam hal yang begitu atau beliau ada kesibukan sampai tidak memberi kabar pun kepada saya 1 minggu misalnya, karena di luar daerah kan, biasa kan beliau ke pulau-pulau yang tidak ada jaringan. Di mana ini suaminya? Di Kepulauan Bangkep Pak. Bangkep. Banggai Kepulauan. Ya. Saya kira Bangka Belitung. Bangkep. Oke. Iya. Jadi memang Ibu Mega ini menaruh kepercayaan 100% kepada suami yang meskipun hubungannya ini LDRan. Jadi Ibu tidak khawatir dengan orang ketiga? Kalau khawatir ya manusiawi ya Pak. Alaminya seorang perempuan ya. Tetap ada Pak. Untuk mengatasi kekhawatiran itu bagaimana? Video call terus? Tidak Pak. Kebetulan. Kalau jaringan? Kebetulan saya juga kan bukan saya orang yang sibuk, tapi saya mencoba menyibukkan diri lah Pak. Oke. Jadi berusaha untuk tidak berpikir negatif dengan cara menyibukkan diri. Iya, dengan rutinitas pekerjaan, urusan kuliah. Iya, kan bisa kan diisi dengan hal-hal yang lebih positif ya menurut saya daripada harus memikirkan hal-hal yang membuat saya sendiri frustasi dan lain sebagainya. Lebih baik saya isi kekosongan waktu yang ditinggalkan oleh suami ini untuk hal-hal yang lebih positif. Oke, kita tahan Ibu Mega. Jadi Ibu Mega ini percaya dengan pasangannya. Jadi tidak ada orang ketiga. Karena memang kalau kita ketahui bersama, perselingkuhan itu selalu identik dengan orang ketiga. Bahkan ada orang-orang yang lain. Entah dia teman, muncul dari media sosial. Ini kan yang bahaya ini adalah media sosial sebenarnya. Orang mau reunian pun takutnya ada CLBK atau cinta lama bersemi kembali. Ini kan istilah-istilah yang sudah, kalau terang bilang, terang so tahu sebenarnya ini. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Saya ke Ibu Nur saja, panggilannya lebih singkat Ibu Nur. Kalau Ibu Nur melihat perselingkuhan ini seperti apa dalam sebuah keluarga, kenapa harus ada yang selingkuh? Nah, kalau karena ini Ibu Nur perempuan berarti pasangannya ya, kenapa harus selingkuh? Dan kenapa perselingkuhan itu ada? Sampai kenapa perselingkuhan itu ada? Kalau dari saya pribadi ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan orang-orang itu atau pasangan kita itu bisa berselingkuh. Yang pertama, adanya kesempatan, entah di lingkungan kerja atau mungkin di lingkungan manapun. Yang kedua, perkara seks. Kebutuhan biologis. Biologisnya. Ketiga, ekonomi. Terus yang keempat adalah sikap atau kebiasaan daripada orang itu sebelum mungkin dia menikah. Bisa saja sebelum pasangan kita menikah, mungkin memang sudah biasa untuk punya pasangan lebih dari satu. Terus yang berikut
masalah ekonomi misalkan. Entah misalkan si perempuan selingkuh ini, kalau menurut saya ya. Iya, oke. Kalau si perempuannya selingkuh, bisa jadi faktor ekonomi di dalam rumah tangga itu yang mungkin tidak bisa dicukupkan oleh suaminya. Terus si istrinya tidak merasa puas, dan akhirnya ketika ada orang lain yang memberikan perhatian, terus memberikan sedikit perhatian ini berupa ekonomi, mungkin kasih pulsa, kasih apa, akhirnya dari situ mungkin kan bisa terjadi. Apalagi kalau sudah perhatian dari laki-laki yang lain ini sudah lebih yang besar, misal kasih biaya hidup atau apa, akhirnya kan si pasangan ini yang mungkin bisa dikatakan mungkin malas untuk bertanggung jawab ke istrinya, atau suka hura-hura atau bagaimana, akhirnya bisa ditinggal sama si apakah itu dibenarkan? Sebenarnya tidak dibenarkan. Makanya kembali lagi, kalau saya pribadi, kalau saya diselingkuhi, sebenarnya saya melihat lagi ke dalam diri saya. Kenapa sampai saya bisa diselingkuhi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah izinkan suami saya selingkuh? Iya enggak, Pak? Iya. Jangan tanya ke Pak. Kenapa Allah izinkan suami saya selingkuh? Ya. Nah, saya koreksi dulu diri saya. Wah, jangan-jangan saya tidak memberikan kepuasan batin. Jangan-jangan saya tidak melayaninya dengan baik, dengan sangat baik. Misalkan kalau dia memang sudah mencukupi kebutuhan saya. Jangan-jangan saya tidak perhatian ke anak-anak. Suami saya senang dengan perempuan yang perhatian ke anak-anak, ke rumah yang bersih, apa segala macam. Tahu memasak. Nah, akhirnya ketika dia berada di satu tempat di mana dia menemukan seorang perempuan yang walaupun hanya Pak makan, Pak ini, akhirnya dari situ kayaknya di perempuan ini ada jiwa-jiwa keibuan yang luar biasa. Dari situ ada kesempatan dan jadilah perselingkuhan itu, walaupun sebenarnya memang tidak dianjurkan. Makanya kalau saya pribadi sih, saya tidak mau langsung menyalahkan si suami. Itu seperti yang tadi awal saya bilang, saya akan lihat ke dalam diri saya dulu, kenapa suami saya selingkuhi saya. Kalau memang toh didapati di dalam diri saya penuh dengan kekurangan, saya akan coba untuk memperbaiki itu. Bicarakan baik-baik dengan suami saya. 1, 2, 3 kali tetap tidak bisa, ya udah, mungkin ada cara yang lebih baik menurut agama. Ini menarik. Berarti kalau menurut Ibu Nur, kalau memang melihat lagi kekurangan sebagai istri ya dalam rumah tangga, berarti kalau istri ini memiliki kekurangan, kita harus memperbaiki hal-hal yang memang itu yang kurang. Iya, harus memperbaiki, sehingga harus dikomunikasikan. Iya, dikomunikasikan dengan suami. Itu memunculkan orang ketiga. Iya. Nah, kalau saya meminta Ibu Nur memilih diselingkuhi atau dipoligami. Karena kalau diselingkuhi sakit, nah ada tawaran yang berikutnya, dipoligami. Kalau saya pribadi ya, walaupun sebenarnya dua-dua berat. Iya berat. Siapa yang mau cintanya dibagi coba? Ya, tapi kalau memilih jalan aman untuk dunia dan akhirat, saya pilih dipoligami. Kenapa harus dipoligami? Iya, yang pertama menyelamatkan suami, menyelamatkan kita juga, menyelamatkan orang ketiga. Itu kalau saya. Terus dari pihak kita, istri yang pertama misalkan, kalau kita sudah ridho dan kita sudah saling mengenal dengan istri yang kedua, bisa satu frekuensi, bisa saja banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan bersama. Ya, mungkin bisa berbisnis bersama. Membangun bisnis bersama. Jadi ini perusahaan terbentuk berarti hanya untuk keluarga. Berarti ini keluarga yang produktif. Itu dia. Jadi lebih memilih poligami ketimbang diselingkuhi. Iya. Karena kalau kita memilih diselingkuhi, ketika suami berzina, itu pasti akan berdampak ke rezeki kita dan anak-anak kita juga. Dosanya itu akan ke kita juga, karena kita membiarkan suami kita berselingkuh. Padahal kan kita tahu, sama saja kita membiarkan dia untuk masuk di neraka, menceburkan orang lain juga ke neraka. Kenapa kita tidak ikhlas? Itu kalau saya pribadi ya. Ya. Kalau perempuan-perempuan lain yang di luaran sana, ya saya kurang tahu juga jawaban mereka seperti apa. Mudah-mudahan saya ke Ibu Mega. Ibu Mega, kalau
memilih antara diselingkuhi atau dipoligami, memilih juga poligami? Oh, saya jelas Pak, poligami. Tetap memilih dipoligami. Alasannya apa? Ini kayaknya dua-dua perempuan pilih poligami ini, Pak. Berarti sudah ada pemahaman yang Lanjut. Kalau saya mungkin sefrekuensi ya dengan Ibu Nur. Ibu Oke. Nur ya. Saya memilih di poligami. Alasannya tentu jelas, ini diperbolehkan dalam agama. Oke, itu kan syariat Iya, Islam. baru sah menurut hukum. Nah, ya. Yang penting kan keridoan dari istri dan kesepakatan antara istri, suami dan istri yang selanjutnya. Oke. Kalau dari saya, daripada diselingkuhi ya, sudah tahu-tahu saja di poligami saja Pak. Mungkin Tapi kan begini, oke, itu pendapat berdua, Ibu Nur sama Ibu Mega, mendingan kami memilih di poligami, menyelamatkan suami, menyelamatkan diri, dan menyelamatkan orang ketiga itu. Nah, kalau berbicara poligami ini kan tidak akan berbatas. Bahkan bisa ada orang keempat dan orang kelima. Ini masih mau menerima tidak dengan poligami? Ini pertanyaan kemana ini? Berdua, silakan mau jawab. Oke, saya ke Ibu Mega dulu. Kalau memilih poligami berarti akan ada orang ketiga, ya. Kalau diselingkuhi berarti hanya orang ketiga ya, biasa muncul. Tetapi kalau di poligami akan muncul orang keempat dan orang kelima. Itu laki-laki dalam Islam berapa batasnya ya? Kalau batas 4. 4. Nah ini kalau muncul orang keempat, bagaimana Ibu Mega? Harus membagi lagi ini penghasilan yang Kalau saya tentunya menyikapi poligami ini ya Pak ya, seorang laki-laki itu tentunya bisa berpoligami sesuai dengan syariat Islam ya. Oke. Yang penting laki-laki itu mampu kan? Yang penting mampu secara ekonomi, yang sudah pasti finansial lah Pak. Oke, Ya. Ilmu sudah bisa, pastinya dalam ilmu ini kebijaksanaan, keadilan dan lain sebagainya. Oke. Kalau dari saya, selama beliau mampu dan jatah saya tidak dikurangi, Ada kesempatan. atau mungkin karena bentuk apresiasi dari suami menambah sebagai kompensasi lah gitu, karena saya ikhlas kan. ada kompensasi. Jadi biasa 5 juta, ikhlas 10 juta. Jadi naik 10 juta. Iya. Dan saya juga pernah dengar, pernah ikut kajian ya mengenai poligami ini. Ada ustadz yang mengatakan apabila kita bersyukur, niscaya nikmat itu ditambah. Oke. Kalau mungkin dengan kehadiran istri pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu bisa membuka ladang pahala dan rizki untuk suami saya. Kenapa tidak? Why not? Ya. Yang penting sekali Berarti lagi Ibu mampu. Oke, berarti Ibu Mega membuka peluang untuk suaminya. Iya Kak, jujur ini. Nanti saya kirim ini. Dan selesai sudah perbincangan hari ini. Kalau dari saya selalu memotivasi untuk suami saya. Silakan Anda menjadi mampu dan layak. Silakan memantaskan diri. Istilahnya kalau Bapak punya neon sudah bisa menerangi rumah sampai keluar halaman, silakan. Tapi kalau baru lilin yang hanya di kamar saja belum bisa menerangi semua sudut, jangan coba-coba lah Pak. Saya saja kurang, masih mau ditambah. Oke, Ibu Nur gimana? Luar biasa. Pendapat Ibu Nur gimana? Apa ini? Yang terkait tetap masih sama memilih kalau ada orang ketiga dan keempat lagi. Iya. Kan poligami ini tidak berbatasnya sampai 4. Kalau diselingkuhi kan cuma sampai 3 orang ketiga. Dan orang ketiga itu bisa hilang. Kalau perselingkuhan ya bisa hilang. Ketika kalau suaminya mulai merubah diri, istrinya mulai memperbaiki. Nah, kalau orang memilih poligami, ini kan orang ketiga tidak akan hilang. Bahkan jatah yang Ibu Mega bilang bisa saja berkurang, bisa dibagi 2, kasih sayang juga akan berkurang. Nah, ini Ibu Nur silakan. Begini ya, karena mungkin saya sudah sebelum menikah memang sudah mandiri, sudah kuliah juga bahkan biaya sendiri, sampai menikah juga ngurus anak juga, alhamdulillah bisa sampai dengan saat ini juga bisa sendiri. Jadi saya punya pola pikir yang begini, sama seperti Ibu Mega tadi, kalau toh memang suami saya
mampu untuk menafkahi atau memberikan ilmu yang cukup untuk kami para istri ya, berarti 1, 2, 3. Oke. Ya, silahkan, selagi rambu-rambu di dalam agama itu beliau taati. Yang pertama. Yang berikut, saya melihat dari sisi bisnis. Mohon maaf, saya melihat dari sisi bisnis. Karena Ibu Nur ini pebisnis. Iya, jadi kalau memang kita bisa menemukan orang-orang sefrekuensi atau minimal kedua, ketiga, keempat mau belajar bersama, membangun ekonomi bersama, ya udah. Saya yang mungkin sudah duluan ada di bisnis, mari kita sama-sama belajar, dirangkul bersama. Jadinya kan perusahaan jadi hebat, Iya. jadi banyak orang. Iya nggak? Jadi ada manajer 1 istri kedua. Kalau manajer 2 ada istri ketiga, manajer 3 ada istri keempat. Iya. Direkturnya Ibu Nur. Jadi Ini luar biasa. jadi apa Dan itu namanya? ada. Nah, jadi apa namanya? Mau berapa anak pun itu tidak menjadi beban buat orang lain. Iya enggak? Karena suami produktif, istri-istri juga produktif. Nah, makanya kenapa pentingnya perempuan itu untuk mandiri walaupun tidak punya niat untuk hidup sendiri. Pentingnya perempuan untuk mandiri walaupun tidak punya niat untuk hidup sendiri. Nah, ini untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga seperti ini, karena kita tidak bakalan tahu kapan suami kita akan meninggal, kapan suami kita akan pergi sama orang lain, kapan suami kita akan kena musibah. Nah, ini kan kalau orang-orang yang tidak siap secara ekonomi, ini masalah besar. Karena pasti mikir, anak-anak siapa yang akan biayai? Akhirnya apa? Bertahan di dalam rumah tangga yang mungkin ada kekerasan dan lain sebagainya, karena ya sudahlah, tidak apa-apa saya ada KDRT, tidak apa-apa saya diselingkuhi, tidak apa-apa saya begini. Dipoligami. Iya, karena siapa lagi yang menafkahi anak-anak? Nah, makanya mulai dari sekarang, iya nih. Ini dari saya pribadi. Mulai dari sekarang, perempuan-perempuan bukan niat untuk poligami, bukan niat untuk diselingkuhi suami, tapi mari sama-sama kita belajar usaha, kita belajar mandiri. Itu saja sih dari saya. Intinya perempuan harus bisa menjadi pengusaha, harus pelaku usaha. Iya. Karena nantinya ditinggal suami itu berat, karena berdampak pada ekonomi. Nah, jadi kalau ditinggal ya sudah, kasih tinggal aja. Kita ada usaha. Tidak juga sih. Tapi istri-istri lain bagaimana? Kalau tidak ada usaha, masih mau jadi partner? Tergantung. Saya ke Sekretaris MUI Kabupaten Bone Bolango, Pak Faisal Pakaya. Kalau Pak Faisal melihat problem yang cukup kompleks antara perselingkuhan ataupun dipoligami, saya bertanya soal selingkuh itu bagaimana secara pandangan dari Pak Faisal? Baik, kalau saya melihat selingkuh itu ya khianat. Berkhianat. Jadi kalau tadi Ibu Mega percaya sepenuhnya kepada suaminya, berarti kalau suaminya tidak berselingkuh berarti berkhianat. Dan bahasa selingkuh ini bukan dalam keluarga saja, saya lihat di media-media bagi politik juga ada perselingkuhan. Selingkuh politik. Bahkan ada teman saya yang mengatakan ketika dia memimpin rapat dalam sebuah perusahaan, saya harap dalam usaha ini kita tidak ada selingkuh. Maksudnya dalam usaha ini misalnya kita jenisnya handphone, ya handphone aja yang dijual atau satu merek saja. Kalaupun ada merek lain jangan dijual di sini. Silahkan bikin toko di sebelah. Gitu. Itu bagus, positif. Seperti saya katakan tadi, itu adalah khianat. Kalau khianat berarti dosa. Dan hari ini saya sangat bahagia karena ibu-ibu berdua ini setuju dengan poligami dan ini halal. Selesai sudah. Tinggal pilih Pak Alan. Jangan ke saya. Saya belum mampu. Meskipun mampu saya tidak berniat berpoligami. Gitu ya. Ya, amin. Baik. Memang Islam tadi sudah banyak diulas oleh Ibu tadi bahwa Islam membolehkan poligami. Kan Rasulullah poligami Rasulullah itu, istri pertama Rasulullah adalah siapa? Khadijah ya. Beliau hidup dengan Khadijah itu selama 25 tahun.
selama 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal barulah beliau berpoligami. Jadi 25 tahun waktu itu kan umur beliau nikah dengan Khadijah umur 25 tahun kan. Berarti 25 tahun ketika Khadijah meninggal berarti beliau umur 50 tahun. Iya. Nah, beberapa tahun kemudian baru beliau nikah dengan Saudah. Setelah itu baru dengan Aisyah. Makanya sebetulnya lagu itu yang paling banyak itu Khadijah sebetulnya. Makanya harus ada bandingan lagu Aisyah, gitu. romantisnya. Nah, ini harusnya ada Khadijah lagi. Iya. Tapi kan ada yang kedua, apa? Yang istri kedua itu? Yang Saudah. Saudah. Itu juga kalau memang ada lagu ke pertama ketiga harusnya ada lagu dan kedua. di antara istri-istri Rasulullah itu yang perawan itu ya hanya Aisyah itu. Oke. Jadi kalau kita lihat poligami dalam Islam. Nah, kalau sebenarnya sekarang kita melihat poligami ini banyak kontroversi. Ada yang berpoligami tapi diawali dengan perselingkuhan. Iya, karena kebanyakan sekarang poligami itu hanya menutupi cara-cara perselingkuhan karena sudah kedapatan akhirnya berpoligami. Ya. Nah, bagaimana dari pandangan Pak Faisal? Makanya sebetulnya tadi tips-tipsnya sudah diutarakan oleh Ibu Mega dan Ibu Nur ya, bahwa terjadinya perselingkuhan itu ya tadi adanya kesempatan, ya, terus adanya desakan ekonomi juga ya. Tapi perlu kita ingat juga ada perselingkuhan psikologi. Nah, itu gimana itu? Bisa dijelaskan ini? Ini berdua serikandi langsung dan tertawa. Seperti apa ini perselingkuhan psikologi? Misalnya suaminya itu mulai suka badandan atau lewat HP itu kan perselingkuhan psikologi juga itu. Lewat media, lewatnya itu perselingkuhan. Jadi suami tidak bisa berdandan sebenarnya. Maksudnya kalau dilain dari kebiasaannya misalnya ini lain-lain tidak rupa biasanya misalnya pakai parfum misalnya berarti jangan pakai parfum ini kalau Oke, lanjut Pak, gimana? Jadi perselingkuhan psikologi juga itu bahaya juga ya. Maka saya bilang tadi perselingkuhan itu adalah khianat berarti dosa. Iya. Maka lebih baik berpoligami. Dia halal. Kan pilihannya hanya dua, diselingkuhi atau dipoligami. Akhirnya harus memilih poligami. Tetapi kan poligami ini banyak kontroversinya. Tadi saya sudah sampaikan. Ada yang dimulai dengan perselingkuhan dan itu apakah para istri mau menerima poligami diawali dengan perselingkuhan? Seharusnya kalau kita mau beribadah ataupun menjalankan syariat Islam, ya harusnya dimulai dengan kebaikan. Mungkin ta'arufan, mungkin melalui hal-hal yang memang ada tahap-tahapannya. Nah, sekarang kan itu tidak terjadi seperti itu. Nah, bagaimana dari Pak Faisal sendiri melihat itu? Ada solusi enggak? Atau ada cara bagaimana supaya poligami ini tidak hanya menjadi alasan orang selingkuh dan melakukan resmi menikah? Justru itu dalam ayat itu dikatakan kan la taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Artinya mendekati itu kan tidak boleh. Dan mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan sa'a sabila. Sa'a sabila itu adalah seburuk-buruk jalan. Seperti yang telah diterangkan oleh Ibu Nur tadi, seburuk-buruk jalan itu berpengaruh kepada keturunan kita. Makanya Islam itu memuliakan wanita juga, sangat memuliakan wanita. Maka dalam Al-Quran ada yang namanya surah An-Nisa, wanita. Jadi artinya Islam sangat menghormati dan memuliakan wanita. Maka kenapa lagi misalnya terjadi perselingkuhan, ya tadi kembali lagi kepada pertama tentang keimanan dan pemahaman konsep keislaman kita. Seperti itu. Kalau misalnya ada kesempatan yang seperti Ibu Nur bilang tadi, kalau misalnya kita memang mantap keimanan kita, insya Allah walaupun kesempatan seperti manapun kita bisa bertahan. Makanya saya lebih tertarik dengan Ibu Mega dalam hal LDR ini. Karena dalam Islam itu batasnya 4-6 bulan itu harus ada nafkah
nafkah batin. Iya, nafkah batin. Iya. Ini harus minimal. Ini sudah berapa apalagi Bangkep bagi saya dekat itu sebetulnya. Bangkep dari sini ke Lubuk ini dekat. Jadi kasih wajib kasih pulang daripada ada orang ketiga. Nah, itu dia. Oke. Jadi memang selingkuh itu adalah khianat. Khianat itu adalah dosa. Jadi daripada memilih selingkuh mendingan memilih poligami. Ini kan memilih. Nah, sekarang saya bertanya ke ibu-ibu yang cantik ini, mau nggak dipoligami? Ini sekarang Ibu Mega berkeluarga, mau tidak dipoligami? Insya Allah Pak mau. Sesuai. Bisa dikasih kuat jawabannya. Mau nggak dipoligami? Saya bertanya kali ini. Mau Pak. Mau dipoligami? Siap dipoligami? Insya Allah siap. Ini selesai. Ini nantinya di share ke suami. Biar cepat pulang dan menanyakan somo batanya, tambah kalau begitu. Kalau orang Gorontalo bilang jangan mengganti tetapi menambah. Biasa kan ada suara-suara begitu. Daripada mengganti mendingan kita menambah dengan cara yang baik, bertanya kepada istri. Tapi ada poligami yang ternyata nikah dulu baru kasih tahu. Bagaimana itu Bu Nur? Ada poligami nanti nikah dulu baru kasih tahu. Kembali lagi kepada mengkhianati perempuan itu ya. Kembali lagi kepada khianat yang tadi. Oke. Tapi kembali lagi ketebalan iman kita sebagai seorang istri itu seperti apa? Kalau toh memang dia datang sudah dengan membawa yang halal, otomatis memang kita sakit di awal. Tapi kalau selama kita menganggap bahwa tidak ada yang kebetulan yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan kehendak Allah, pastinya lambat laun Allah yang akan ikhlaskan itu. Dan mungkin itu yang terbaik. Itu kalau dari saya sih. Dan saya menerima. Jadi Ibu Nur tetap akan menerima meskipun itu awalnya disembunyikan. Iya. Walaupun mungkin memang namanya perempuan ya. Kalau perempuan itu, kalau dia betul-betul sudah mencintai, sudah memberikan hatinya ke laki-laki, pasti dia akan berusaha untuk menjaganya. Tapi kalau satu kali dia sudah lukai, walaupun dia terima lagi, itu butuh proses yang begitu panjang untuk bisa mengembalikan lagi cinta yang seperti dia rasakan di awal. Iya, perempuan itu kan mudah memaafkan, tetapi tidak akan pernah melupakan. Karena sekali saja membuat kesalahan, itu akan dimaafkan. Tetapi kalau membuat kesalahan lagi, kesalahan yang kemarin akan diungkit lagi. Iya kan? Seperti itu perempuan ini. Saya mohon maaf tidak menyudutkan perempuan, tetapi memang sudah seperti itu. Memang sudah seperti itu perempuan. Memaafkan gampang, tapi melupakan cukup sulit. Iya, cukup sulit. Makanya perempuan itu kan sebenarnya dia hanya butuh jiwa seninya seorang lelaki. Ini seperti apa jiwa seni ini? Saya menarik ini. Perempuan itu kan tidak bisa dikerasi, tidak bisa juga terlalu lembut. Makanya laki-laki itu harus punya ilmu yang cukup tinggi, jiwa seni yang cukup tinggi untuk bagaimana bisa meluruskan perempuan ini tanpa harus bikin dia patah atau bikin dia jadi lembek terus tidak jadi begitu. Iya. Maksudnya lembek ini tidak jadi mandiri begitu? Iya, maksudnya tidak ilmu tentang poligami atau tentang aturan-aturan agama ini tidak bakalan nyampe begitu. Karena saya ngambil pelajaran dari sahabat saya ya. Itu beliau memilih menikah lagi, tidak selingkuh ya. Beliau sampaikan ke istrinya bahwa beliau akan menikah dengan gadis umur begini dari keluarga yang begini. Dan sebelum istrinya menyetujui itu masih beliau nafkahi secara diam-diam, tapi tetap dikasih tahu juga. Tapi maksudnya dibangunkan rumah, orang tuanya diperhatikan sama si suaminya, istrinya juga sudah tahu. Dan awal-awalnya itu beberapa tahun itu, bahkan mungkin ada sekitar 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun itu si suami ini berjuang terus bagaimana si istri ini bisa mendapatkan ilmu agama yang cukup untuk bisa menerima orang kedua. Nah, setelah 10 tahun lebih suami berupaya untuk dia menunjukkan, jadi gini, ada orang yang selingkuh, ada orang yang poligami, tapi dia mulai mengurangi jatah untuk ke istri pertama, kan? Ada kan? Ini jadi masalah. Nah, itu yang jadi masalah. Yang terjadi pada sahabat saya malah menambah jatah. Ya, sebelum dia berselingkuh, sebelum dia poligami,
rezekinya itu mungkin baru sedikit yang dia bisa dikasih ke istrinya. Sekarang istrinya itu mau belanja puluhan juta per bulan pun sudah dikasih. Masya Allah. Iya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mereka sekarang sudah punya perusahaan besar, sudah punya hal-hal yang berkaitan dengan agama sudah begitu banyak, dan istrinya sekarang sudah sangat menerima orang kedua, bahkan berusaha untuk bagaimana istri kedua ini sama-sama dengan istri pertama. Jadi itu makanya saya bilang yang halal daripada kita memilih selingkuh ya, yang halal ini bisa mendatangkan rezeki kalau kita ridho sama-sama. Dan anak-anak kita itu bisa, maksudnya Allah juga tuntun untuk kita dapat rezeki yang berkah, rezeki yang banyak. Anak-anak kita bisa masuk pesantren, mungkin bisa lebih baik lagi agamanya. Dan kehidupan kita di dalam rumah tangga itu jauh lebih tenang. Kita tidak khawatir lagi, jangan-jangan suami saya selingkuh, jangan-jangan suami saya. Karena memang dia sudah tahu ada yang halal yang di sana. Dia datangi. Sekarang apa? Teman saya ini sudah jadi pengusaha yang besar. Dan dia, kalau saya pelajari, dia meningkatkan ilmu agamanya, si suami ini ya, si laki-laki meningkatkan betul-betul, dia belajar agama, menjadi imam, menjadi suami yang betul-betul bertanggung jawab ke istri, ke anak, semuanya. Dan akhirnya apa? Seperti kan tadi ibu bilang, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu. Ini ustazah juga ini kalau begini. Saya ke Pak Faisal. Menjadi suami yang adil seperti apa? Pertama dulu tentang tadi izin dengan maaf ya. Teman saya bilang untuk poligami itu hanya 2. Pertama minta izin, kalau tidak minta izin ya minta maaf. Maksudnya kalau sudah dapat kabar. Iya, makanya tadi kan. Jadi kalau bikin dulu, nikah dulu baru kasih tahu. Berarti minta izin, minta maaf. Lanjut Pak. Baik. Tadi adil ya. Yang adil itu seperti apa? Adil itu kalau dalam Islam adalah al-manzilatu bainal manzilatain, artinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ketika kita punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, tentu keperluan, kebutuhan dan keinginan mereka juga berbeda. Ya. Lain halnya tadi dengan ibu bilang tadi, misalnya dalam istri pertama lama-lama sok tak kurang ini jatah. Nah, ini barangkali suami melihat kebutuhan yang lain lebih banyak. Istri yang kedua lebih banyak. Apa karena dia lebih cantik? Karena mungkin ada skincare-nya, Kelly. Dan istri yang pertama, sudahlah kalau sudah tua ya sudah. Cukup menggunakan yang apa adanya. Oke, lanjut. Dalam hal ini adil di situ. Mungkin dalam hal ini suami lebih mengutamakan prioritas, bukan berarti menyepelekan yang lain. Bukan berarti menyepelekan yang lain. Seperti kisah tadi yang saya sebutkan tentang pernikahan Rasulullah, Aisyah pun sering merasa cemburu ketika itu Rasulullah sering menyebut nama Khadijah misalnya. Maka ternyata Rasulullah ini lebih karena beliau sangat mencintai, bahkan Khadijah sendiri kan mengorbankan hartanya untuk Islam, sehingga di situ Rasulullah sangat cinta dan banyak pengorbanan Khadijah tentang Islam seperti itu. Adapun tentang adil tadi, memang adil itu secara materi mungkin bisa kita nilai, namun kalau secara psikologi yang susah. Ya toh, apalagi adil dari segi perhatian, ini yang orang tidak tahu. Jadi orang tidak bisa menilai keadilan itu dari segi psikologinya. Kan abstrak, sesuatu yang abstrak juga. Ini Pak Faisal selaku Sekretaris MUI Kabupaten Bone Bolango. Saya bertanya ini soal poligami juga. Nah, kenapa harus ini dari pandangan sebagai laki-laki ya? Kenapa harus berpoligami? Pertama kita lihat dari segi sosiologis ya, faktor sosial. Pertama bahwa sekarang itu jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Berarti harus dibikin aturannya ini. Memang ada aturan kan, undang-undang itu sebetulnya ada. Undang-undang perkawinan itu nomor 1 tahun 74 itu sudah ada. Bahkan tentang poligami juga ada. Bahkan di dalam undang-undang itu nikah itu asasnya monogami. Nah, namun ketika ada sesuatu yang mendesak atau ada
hal yang merupakan yang membolehkan secara syariat, maka boleh ke poligami, tapi ada syarat, dengan syarat gitu. Nah, syaratnya apa? Nah, syarat-syaratnya dalam Islam sebetulnya tidak ada secara tekstual mengatakan harus izin, itu memang tidak ada. Maaf Bu Ibu, jadi tidak perlu meminta izin, ya, tidak Secara perlu meminta tekstual izin. mengatakan izin itu tidak ada. Tapi Cuman minimal karena menghargai. iya, itu dia. Karena kita mohon maaf sudah melukai perasaan dulu. Nah, dalam hukum kita harus ada izin, bahkan harus ada izin pengadilan secara tertulis. Oke, jadi kalau mau poligami harus ada izin istri apa izin pengadilan ini? Izin istri. Karena misalnya dia pegawai, harus ada izin atasan. Izin atasan inilah yang nanti akan diajukan ke pengadilan, dan pengadilan juga akan menanya. Di situ akan ada izin poligami. Ya, Pengadilan sekarang. istri mau nggak? Oh, setelah proses sudah ada pemberian Izin dari oke. Terus, ada pengadilan akan ditanya. Akan ditanya kenapa gini mau poligami, alasannya apa begitu. Oke, apakah istri sudah tidak mampu memberikan nafkah batin? Apakah istri sudah tidak bisa hamil? Kan ada syarat-syaratnya. Itulah, makanya Islam itu sangat logis sekali. Kenapa membolehkan poligami? Kadang-kadang kita langsung memvonis Islam ini tidak adil. Masa poligami boleh? Ya. Itu berarti mungkin secara emosional. Tetapi kalau secara logis, misalnya tadi ada istri yang mandul atau mungkin istri yang punya kelainan, punya penyakit, kan poligami lah ininya. Jalan. Dan istri harus ikhlas. Harus ikhlas. Tidak perlu minta izin. Tinggal minta maaf. Ya memang ya akhirnya harus meminta maaf. Ini mungkin ya contoh, Mak, saya sudah ada orang yang di sebelah rumah. Kenapa baru kasih tahu? Kalau dari awal kasih tahu kan bagus. Oke, ini menarik sekali pembahasan kita. Ini kan sebenarnya sharing pendapat saja. Kita berbagi ilmu. Apakah ini perwakilan dari sebagai pemerhati perempuan, ini juga sebagai pelaku usaha di bidang koperasi yang memegang banyak uang dari koperasi bendaharanya kan. Nah, ini kan pengaruhnya banyak sekali. Apakah pilih diselingkuhi atau dipoligami? Kalaupun harus memilih dipoligami, kenapa Ibu Nur? Kalaupun harus memilih dipoligami, kenapa? Apakah memang benar-benar ikhlas? Atau dalam hati itu masih ada sesuatu perasaan yang sebenarnya kita tidak ikhlas, cuman karena disopaksa? Dan itu pasti ada sebagai perempuan, saya rasa tetap ada. Itu pasti ada, Pak, karena ikhlas itu tidak bisa dalam sehari bisa langsung jadi ya. Tidak bisa, itu bertahun-tahun, bahkan ya mungkin puluhan tahun ada orang yang sampai tahapan ikhlasnya itu sampai ke situ. Tapi yang terpenting tadi bagaimana si suami ini bisa mempunyai ilmu agama yang cukup dulu untuk bisa memberikan bekal ke istrinya. Karena kalau suami tidak punya ilmu agama yang cukup, kemudian hanya karena berdasarkan nafsu semata, kemudian poligami, bisa jadi istrinya akan tinggalkan dia. Apalagi kalau dapat istri yang mandiri, itu pasti dia bilang, kita mau bikin apa Sungana? So tidak paham masalah agama, pendapatan cuma berapa pun masih sok-sok aku bahagia lagi. Kan bisa jadi. Tukang bentor pun. Jangankan begitu, banyak. Iya, banyak. Bisa jadi kan seperti itu ya. Itu kalau misalkan nih, kalau kena ke saya, terus terang kenapa saya memilih poligami? Saya memilih poligami tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Bukan laki-laki sembarangan yang harus memang, misalkan nih, suami saya harus punya kapasitas minimal di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat, banyak firman yang bisa dia jelaskan ke saya. Itu. Kemudian dia bisa mendidik saya, dia bisa mendidik istri kedua, ketiga, keempat. Terserah mau 10 saya tidak masalah. Yang penting dia bisa mendidik. Kalau semakin banyak perempuan, misalkan nih, perempuan-perempuan yang dia bawa ke rumah, enggak apa-apa lebih cantik dari saya, lebih muda dari saya, enggak apa-apa. Yang penting dapat perempuan yang bisa nurut. Karena faktor apa? Faktor dia melihat dia bisa menghormati suami saya. Kalau dia bisa menghormati suami saya bisa mendidik dia juga untuk bisa menghormati saya yang paling tua misalkan. Tidak juga minta dihargai, dihormati, tapi kalau dia punya karakter yang baik,
pasti dia akan memperlakukan saya juga dengan cara baik. Dan kalaupun saya punya karakter juga yang bagus, pasti saya akan menghargai dia di dalam rumah dengan suami saya juga tidak akan, maksudnya saya akan paham batasan-batasan saya begitu untuk menjadi istri yang pertama ketika mengizinkan ada perempuan lain masuk ke dalam rumah. Artinya saya sudah paham bahwa nanti saya akan cemburu, nanti saya akan ini, nanti saya sudah tahu segala risikonya, begitu loh. Nah, jadi tidak dibutuhkan hanya dari misalkan ada laki-laki begini, kita pe istri, saya pe istri, dia so paham agama, dia paham ayat, dia paham begini, sudah saya mau bawa akan perempuan 1, 2, 3, pasti dia mau terima. Tunggu dulu, sabar. Oke. Tidak seperti itu. Oke. Jadi kembali lagi ya, ada syaratnya ya. Oke. Tidak sembarangan. Itu ya. Ibu Nur ya. Iya. Ibu Nur punya syarat. Kalaupun mau berpoligami, suaminya Ibu Nur ada syarat dan itu syarat saya rasa susah sekali. Susah sekali ini. Kenapa tidak harus memberikan syarat gampang? Saya ke Ibu Mega. Ibu Mega ini adalah orang yang membukakan pintu sebesar-besarnya untuk suaminya dan dia memberikan kepercayaan 100%. Dan memang sampai sekarang kan belum ada itu indikasi bahwa ada orang ketiga yang di sana ataupun yang di sini. Insyaallah. Oke. Ini Ibu Mega. Kalaupun harus berpoligami, apakah adil finansial dan harus adil juga nafkah batinnya ya? Nah sekarang kalau ilmu agama suami tidak ada, tapi dia punya finansial, bisakah berpoligami menurut Ibu Mega? Kalau saya Pak dari hal ini kurang setuju ya. Kalau dari saya tentunya seperti yang Ibu Nur tadi katakan, syarat dan ketentuan itu berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Dalam hal ini tentunya yang paling mutlak dan nomor 1 itu agama dulu Pak. Agama dulu ya. Okay. Kalau finansial kan otomatis seiring berjalannya waktu, kalau kita sama-sama mau mencari, pasti rezeki itu insya Allah akan datangkan untuk kita. Tapi sekali lagi saya mengizinkan di poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya ilmunya, ya tentunya. Ini bisa salaman kalau begitu. Salaman dulu. Tentunya ilmunya harus capai dulu ya, karena kan dalam hal poligami ini seperti yang Ibu Nur tadi jelaskan, harus ada ilmunya, harus ada seninya. Iya. Bagaimana dia mau membawa yang kedua, ketiga, kalau kita saja yang di rumah belum cukup untuk dibimbing, belum cukup untuk dibiayai, belum cukup untuk diarahkan. Jadi saya mengizinkan poligami pada dasarnya karena itu kan sesuai syariat agama, boleh ya, tapi tidak diharuskan. Dibolehkan, tapi tidak diharuskan. Ya, oke. Itu menurutnya Ibu Mega. Ibu Mega ini menerima poligami, tetapi dengan syarat yang berlaku, sama dengan Ibu Nur. Sama ini. Memang mereka berdua ini adalah penyuka poligami. Bukan penyuka ya, memilih poligami. Ibu Mega, sudah berapa lama menikah? 13 tahun? 12 tahun. Iya. Apakah selama bekerja suami di luar dan Ibu Mega di Gorontalo, tidak pernah orang mendekat? Wow. ini dengan kondisi yang seperti ini ya, ini yang langsung saya bilang. Apakah tidak pernah ada orang yang mendekat atau orang lama yang datang kembali menanyakan apa kabar? Karena kita tidak tahu. Jadi CLBK itu bisa berarti cinta lama belum kelar. Jadi mesti dirampungkan dulu. Ini Ibu Mega bagaimana? Kalau dari saya ya Pak ya jujur saja ya. Jujur saja. Karena mungkin bukannya saya menarik, tidak, tapi mungkin karena situasi dan kondisi. Saya jauh dari suami yang mungkin berbulan-bulan diapelinnya, mungkin 2-3 bulan sekali. Ya tetap godaan seperti itu ada. Iya. Cuman kembalinya lagi ke diri masing-masing ya Pak ya. Kalau saya sih tipikal orang yang bagaimana ya? Saya sulit membagi perasaan Pak. Kalau saya mungkin dekat dengan orang untuk berteman, untuk berrelasi, itu ya bisa fine saja. Tapi untuk membuka hati saya itu kayaknya saya kebetulan orang yang susah move on Pak. Jadi saya punya kecenderungan kepada
sesuatu atau seseorang itu saya punya kecenderungan untuk barang, untuk saya tipe orang yang identik dengan sesuatu begitu. Saya punya kecenderungan, misalnya saya sukanya minum air dengan merek tertentu, walaupun di mana itu saya cari. Saya tidak bisa jadi tidak gampang untuk berpindah ke lain hati. Ini bagus juga prinsip ini kalau begini ya. Berarti meskipun dia LDRan, kepercayaan kepada suami 100%, tapi di sini juga Ibu Mega menjaga membentengi hati itu dengan 100%. Tidak gampang dimasuki oleh orang-orang lain, meskipun mantan pacar. Ataupun pacar terindah. Kalau terindah mantan terindah. Kalau mantan tidak mau jadi iya, tapi ada lagunya mantan, itu. Kenapa harus ada lagunya mantan terindah ya? Kalau terindah rasa kalau terindah tidak mungkin jadi mantan. Iya kan? Saya juga berpikir begitu. Jadi memang selama ini ada yang datang silih berganti mencoba tidak untuk juga silih berganti Pak, musim ini. Datang untuk sekedar menyapa karena mungkin dilihat ini masih cewek atau sudah berumah tangga kan? Tapi Ibu Mega selalu menolak. Kalaupun untuk ada hubungan antara mungkin kerja ataupun relasi dalam bisnis, it's okay. Ya karena saya berpikir begini loh Pak, selain seorang istri dan wanita, saya juga seorang ibu dari seorang anak ya. Oke, anaknya berapa sekarang? 1 Pak, alhamdulillah. Di mana anaknya? Di Kota Membagu Pak. Wah, jadi ini LDRan 3. Anak di sana di Kota Membagu, iya. Ibu di Gorontalo, Bapak di Bangkep. Oke, lanjut. Karena saya melihat saya juga kan seorang ibu ya, dan seorang ibu itu pasti menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya, begitu ya Pak Ustadz. Yeah. Jadi sebisa mungkin saya harus memberikan contoh terbaik untuk anak saya, supaya di masa depan dia bisa dengan bangga berdiri bahwa saya ini loh anaknya Ibu Mega. Mantap. Aplaus dulu. Dan hari ini Pak Alan tepat sekali memilih teman ngobrol. Betul sekali. Ya, ini bukan narasumber ya. Ini teman-teman ngobrol. Karena an-nisa'u imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Idza soluhat bilad. Apabila perempuannya baik, insya Allah akan baik itu negara. Negara akan aman. Akan baik. Akan aman. Namun kalau perempuannya rusak, maka akan rusak itu negara. Makanya kalau perempuan yang rusak diselamatkan dengan poligami. Kembali ke laptop. Ini sudah sangat menarik menurut saya, dan semoga saja ini bisa menjadi edukasi untuk teman-teman, karena meskipun ibu-ibu di sini memilih poligami, ada di luar sana yang lebih memilih selingkuh dan tidak akan pernah menerima yang namanya poligami. Kan kita tidak tahu bagaimana orang punya prinsip berpikir, cara berpikir mereka berbeda-beda dengan Ibu Mega maupun Ibu Nur. Yang kalau Ibu Nur punya syarat yang ketat, Ibu Mega juga punya syarat yang ketat juga. Ya kalau Ibu Nur mengajak istri kedua, ketiga, keempat ini menjadi relasi bisnis. Nah, Ibu Mega menerima juga berpoligami. Yang penting bisa lebih adil dari nafkah batinnya dan pun nafkah secara finansial. Ini mungkin sudah include ya. Sudah sangat baik ini pembahasan. Luar biasa. Terakhir mungkin ini. Saya ke Pak Faisal. Ya. Nah, pesannya untuk rumah tangga, untuk keluarga-keluarga yang sudah berumah tangga, supaya tidak hadir orang ketiga. Pokoknya mencegah, jangan ada selingkuh dan jangan ada poligami. Bagaimana caranya untuk mencegah itu? Dalam Islam sangat menganjurkan kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, insya Allah perbincangan kita ini semua untuk mengajak kita jauh dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Amin. Artinya ku anfusakum wa ahlikum naro itu jagalah suamimu, jagalah istrimu, jagalah anakmu daripada api neraka. Dengan cara gimana? Yang pertama dengan cara mendidik agama yang baik. Mendidik agama yang baik. Terus yang orang tua sekarang ini untuk mendidik anak ini sepertinya orang tua
harus menjadi sahabat bagi anak. Oke. Ya. Tidak lagi misalnya mentang-mentang torang sebagai orang tua semena-mena asal banjurum berteriak-teriak. Kalau terlambat ya, dorang lebih teriak lagi. Oh iya betul. Maka lebih yang jadi sahabat. Terus yang ketiga untuk keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah itu akan tercapai ketika adanya kepercayaan. Ya, ada kepercayaan. Karena bagaimanapun kita mencari yang sempurna, tidak akan dapat orang yang sempurna. Ya. Pasangan yang sempurna, maka kita menerima apa adanya pasangan kita hidup secara syar'i, secara tuntunan agama Islam, insya Allah rezeki kita akan baik, akan nambah, anak-anak kita juga mereka akan menjadi anak yang soleh, dan termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum, rezeki itu yang kita dapat dari yang halal, sehingga ini akan mengalir kepada anak-anak kita juga. Ya, terima kasih sudah sangat memberikan pencerahan, Pak Faisal. Ini juga sangat berguna untuk saya secara pribadi. Semoga saya juga menjadi laki-laki dan suami yang baik. Amin ya Allah. Saya juga. Amin. Semoga juga ini ibu-ibu menjadi istri yang baik, perempuan yang mampu menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat melalui bidangnya masing-masing. Oke. Tapi saya juga ada kalimat yang pernah saya baca bahwa laki-laki yang membahagiakan istrinya sesungguhnya rezekinya akan lebih banyak. Betul sekali. Benar Pak Ustadz ya? Iya, benar. Jadi kalau kita sebagai laki-laki menyayangi dan memberikan kebahagiaan secara sepenuh-penuhnya kepada istri, niscaya rezekinya akan lebih banyak. Meskipun tidak jadi kaya, karena harapannya adalah bahagia. Seperti itu. Terima kasih sudah hadir di studio podcast kami, dan ini sangat spesial, perdana di studio kami. Wow. Perdana ini. Terima kasih. Kan ya. Alhamdulillah. Jadi kehormatan juga ini. Ya, kehormatan Ibu Mega yang sudah berapa kali saya undang dan akhirnya hari ini bisa hadir. Ini orang sibuk sekali. Sibuk sekali. Sudah 4 kali kalau saya undang. Nah, Ibu Nur ini juga orang sibuk dan alhamdulillah bisa menyempatkan waktu. Dan Pak Sekretaris MUI Kabupaten Bonebolango adalah orang sibuk dan jauh-jauh dari Bonebolango harus ke studio kami di sini di Limboto. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Amin. Dan tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Saya Alan Pakaya. Bye.